Mencairnya es di kutub utara dan juga banjir ekstrim yang terjadi di Venesia adalah contoh dari dampak perubahan iklim global. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebakaran hutan di Sumatera dan juga Kalimantan adalah akibat dari pembukaan lahan gambut. Green politik atau politik hijau adalah filosofi yang menekankan pentingnya melindungi lingkungan melalui kebijakan berkelanjutan. Gerakan ini menolak eksploitasi berlebihan, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan juga mendukung keadilan ekologi. Sebagai agen perubahan, mari kita terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan besar yang sedang kita hadapi saat ini. Dampaknya nyata dan semakin terasa di seluruh dunia, dari naiknya permukaan laut hingga bencana alam yang sering terjadi. Tapi, apa sih sebenarnya perubahan iklim? Apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Perubahan iklim mengacu pada pola cuaca global yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca. Saat kita membakar bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, karbon dioksida akan dilepaskan ke atmosfer lalu memerangkap panas dan mengganggu keseimbangan iklim. Fenomena seperti kebakaran hutan di Amazon, mencairnya es di kutub utara dan juga banjir ekstrim yang terjadi di Venesia adalah contoh dari dampak perubahan iklim global. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebakaran hutan di Sumatera dan juga Kalimantan adalah akibat dari pembukaan lahan gambut yang juga menjadi peringatan serius. Polusi plastik di laut Indonesia juga semakin memperburuk keadaan, merusak ekosistem laut kita. Kita tidak bisa mengabaikan fakta-fakta ini. Jika tidak ada langkah tegas, perubahan iklim dapat memicu bencana yang lebih parah. Contohnya adalah gagal panen, krisis air bersih, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ironisnya, seringkali kerusakan ini disebabkan oleh keserakahan manusia sendiri dan juga kebijakan yang mengabaikan keberlanjutan. Keberlanjutan lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan planet ini, tapi juga memastikan generasi mendatang memiliki kehidupan yang lebih sehat. Dengan menjaga ekosistem, kita melestarikan sumber daya alam yang menjadi sandaran hidup manusia. Green politik atau politik hijau adalah filosofi yang menekankan pentingnya melindungi lingkungan melalui kebijakan berkelanjutan. Gerakan ini menolak eksploitasi berlebihan, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan juga mendukung keadilan ekologi. Green politics adalah pandangan politik yang muncul karena keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan akibat modernisasi. Di tengah pembangunan ekonomi global, green politics menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan manusia dan kelestarian alam. Aliran ini berkembang, dunia mulai merasakan dampak seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan. Teori ini berpegang pada 4 prinsip utama, yaitu pertama, keberlanjutan ekologis, yaitu memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga bumi layak huni untuk generasi mendatang. Kedua, keadilan sosial, memperjuangkan agar sumber daya alam dimanfaatkan secara adil dan tanpa merugikan kelompok rentan seperti masyarakat adat. Ketiga, demokrasi partisipatif, di mana masyarakat diajak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Keempat, non-kekerasan, yang menekankan pentingnya perubahan melalui aksi damai. Green politik juga mengkritik sistem ekonomi dan politik tradisional yang sering mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Green politics relevan dalam isu seperti deforestasi, pencemaran sungai, dan perlindungan masyarakat adat. Teori ini mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan menjaga alam demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Di Indonesia, konsep ini menjadi penting untuk mengatasi isu-isu lokal seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan juga pengelolaan sampah. Isu seperti kebakaran hutan di Riau dan juga polusi plastik yang terjadi di laut kita dapat dilihat melalui lensa politik hijau. Misalnya, kebijakan tegas tentang pembatasan pembukaan lahan gambut bisa menjadi sebuah langkah awal. Tapi, ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kita semua memiliki peran. Pemerintah perlu menerapkan regulasi ketat terkait industri yang mencemari lingkungan dan juga mendorong investasi pada energi terbarukan. Masyarakat bisa berkontribusi dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan juga mendorong kebijakan hijau. Mahasiswa dan juga akademi dapat menggalang gerakan advokasi serta mengedukasi publik tentang pentingnya lingkungan. Bersama-sama kita menciptakan perubahan yang nyata. Masa depan bumi ada di tangan kita. Dengan mengadopsi politik hijau dan menjalankan kebijakan berkelanjutan, kita tidak hanya bisa melindungi lingkungan, tapi juga bisa memastikan keberlangsungan hidup manusia. Saatnya kita bertindak sekarang demi bumi yang lebih baik.
Saya, Fira Nabila, dan kita semua sebagai mahasiswa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Sebagai agen perubahan, mari kita terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan melalui edukasi dan advokasi. Mulailah dengan langkah kecil seperti kurangi limbah, hemat energi, dan suarakan pentingnya kebijakan hijau di lingkungan sekitar kita. Namun, langkah kecil saja itu tidak cukup. Kita juga perlu bekerja sama untuk membangun gerakan yang kolektif yang mampu membawa perubahan yang nyata. Bersama-sama kita bisa mendorong pemerintah, masyarakat, dan juga semua pemangku kepentingan untuk bertindak lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya percaya jika kita mulai sekarang, masa depan bumi akan jauh lebih cerah. Karena bumi yang sehat adalah warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi berikutnya. Mari kita bertindak, mari kita peduli, dan mari kita berjuang untuk keberlanjutan lingkungan. Sebagai mahasiswa, ini adalah kesempatan kita untuk menjadi bagian dari solusi.